Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel El Movie Ranger. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita beralih untuk membahas film kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu guys, supaya kalian tidak ketinggalan video dari El Movie. Oke, langsung saja kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Thunder Force. Invisibility. Super strength. What's coming to it? Di awal film, kita diperlihatkan bahwa bumi telah terkena gelombang sinar kosmik yang menyebabkan terjadinya transformasi genetik pada sebagian penduduknya. Hal itu membuat beberapa orang memiliki kekuatan super, yang akhirnya memicu kerusuhan di tengah masyarakat sipil. Para pemilik kekuatan super ini dikenal dengan nama Miscreants atau perusuh. Kemudian, pada alur selanjutnya ada seorang perempuan bernama Emily, gadis jenius yang bersumpah untuk menghentikan para perusuh setelah orang tuanya tewas akibat konflik dari para pemilik kekuatan. Selain itu, juga ada gadis bernama Lydia, gadis pemalas berbadan besar yang selalu melindungi Emily dari gangguan teman-temannya. Mereka berdua kemudian akhirnya menjadi sahabat yang sangat dekat. Akan tetapi, persahabatan mereka tidak bertahan lama. Lydia kecewa karena Emily terlalu fokus dengan sekolahnya, tidak memiliki waktu untuk bersenang-senang, bahkan menganggapnya hanya sebagai beban. Alur pun beralih ke masa saat mereka telah dewasa. Lydia kini bekerja sebagai pengemudi alat berat yang bertugas mengangkut kontainer barang. Di bagian ini kita juga diperlihatkan bahwa kekacauan yang disebabkan oleh para perusuh telah semakin parah. Dan salah satu perusuh yang paling berbahaya bernama Laser. Warga sipil tampak sudah lelah melihat hal tersebut. Lydia sendiri mencoba menjalani hari-harinya dengan tenang. Namun yang mengganggu pikirannya saat ini adalah acara reuni sekolah yang akan segera diadakan. Dia mencoba menghubungi Emily dan berharap dapat bertemu kembali dengan sahabatnya pada kesempatan itu. Acara reuni pun tiba. Lydia terus menunggu dan berharap Emily akan datang. Namun hal itu tetap tidak terjadi. Akhirnya dia mendapatkan informasi tentang keberadaan Emily melalui siaran televisi. Sahabatnya itu kini telah sukses dan memiliki perusahaan besar. Tanpa pikir panjang, Lydia pun pergi untuk menemuinya. Sesampainya di perusahaan itu, Lydia pun diizinkan untuk bertemu Emily. Setelah sekian lama berpisah, akhirnya mereka dapat bertemu kembali. Lydia tampak sangat kaku di hadapan Emily. Bahkan secara tak sengaja dia menumpahkan minumannya ke baju Emily. Hal itu mengharuskan Emily untuk pergi mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Tak lupa ia memperingatkan Lydia untuk tidak menyentuh alat apapun di laboratorium perusahaan tersebut. Sayangnya, sungguh sayang saat ditinggalkan sendiri, Lydia malah bertingkah seperti anak kecil yang penuh dengan rasa penasaran. Hingga akhirnya, tanpa sengaja ia membuat dirinya tertusuk suntikan serum di tempat itu. Emily merasa sangat kecewa atas perbuatan Lydia. Serum kekuatan super yang dia kembangkan selama bertahun-tahun kini telah berada di dalam tubuh si Lydia. Padahal serum itu ingin dia gunakan sendiri untuk melawan para perusuh, sesuai dengan tekadnya ketika di awal film. Nah, mau tidak mau, demi menghindari efek samping yang jauh lebih berbahaya, Lydia harus bersedia menjalani perawatan lanjutan sebagai objek pengembangan serum tersebut. Wah, parah banget dah si Lydia. Wait, I'm not staying here.
Keesokan harinya, Lydia memulai hari pertama tahap perawatannya. Dia merasa sangat jengkel dengan jadwal aktivitasnya yang begitu padat. Belum lagi dengan latihan fisik yang berat, suntikan serum yang harus dia terima berkali-kali, dan makanan mentah yang disediakan untuk membantu perkembangan fisiknya. Lalu yang paling menyedihkan, ia harus menjalani perawatan ini selama 33 hari berturut-turut. Kebayang nggak tuh penderitaannya? Ya, ngeyel sih dibilangin. Latihan demi latihan telah dilewati. Semakin hari, kekuatan fisik Lydia terus meningkat. Di samping itu, berkat latihan yang dia jalani bersama Emily, hubungan persahabatan mereka juga kembali membaik. Nah, hingga suatu ketika, Lydia merasa penasaran dengan pil perawatan yang selalu Emily minum. Dan ternyata, itu adalah pil kekuatan super yang dapat membuat Emily memiliki kekuatan menghilang. Lydia pun dibuat terkejut menyaksikan kemampuan Emily. What do you mean, officially? Yeah. 33 hari masa perawatan akhirnya terlewati. Emily dan Lydia kini telah menguasai kekuatan super mereka masing-masing. Lydia dengan kekuatan fisik supernya, dan Emily dengan kemampuan menghilangnya. Kini mereka berdua telah siap menjadi pahlawan super. Sebuah tim pahlawan tentu tidak akan sah dikatakan pahlawan sebelum mereka memiliki nama tim. Nah, disinilah nama tim mereka mulai disepakati dengan nama Thunder Force. Tanpa ada waktu untuk bersantai-santai atau pasang instastory dengan kostum pahlawan, mereka langsung mendapatkan misi pertama mereka di hari itu juga, yaitu untuk menghentikan si kepiting dan komplotannya. Mereka sedang melakukan perampokan di sebuah toko miras, dan di sana baku hantam pun terjadi. Man, please don't film this, sir. This is a mistake. Guys, get your shit together. Let's go. Wait. Dalam waktu singkat, nama Thunder Force mulai terkenal di tengah masyarakat. Hal ini membuat salah satu seorang tokoh politik merasa terancam. Dia adalah William, yang dikenal juga dengan Sang Raja. Ternyata, kekacauan yang dilakukan oleh para perusuh telah didalangi oleh Sang Raja yang mencoba berkampanye dengan memanfaatkan situasi. Bahkan, Laser dan si kepiting adalah bawahannya juga. Dan Sang Raja sendiri secara diam-diam menyembunyikan fakta bahwa dia termasuk manusia dengan kekuatan super. Come on. Come here. Akhirnya, demi melancarkan rencana politiknya, mereka pun mencoba untuk mengajak Thunder Force bekerja sama. Sayangnya, kedatangan mereka sama sekali tidak membuat Thunder Force gentar. Mereka menolak dengan tegas untuk tidak tunduk pada perusuh. It's all been a setup. I bet the Keesokan harinya, Thunder Force menghadiri kampanye yang diadakan oleh Rachel Gonzalez. Dia adalah lawan politik dari Sang Raja. Dengan dukungan yang diberikan oleh Thunder Force, jumlah suara bagi Rachel semakin meningkat. Ia hingga akhirnya diresmikan menjadi wali kota Chicago yang baru. Sang Raja tidak terima dengan kekalahannya. Dia pun membuat siasat untuk melakukan balas dendam kepada seluruh penduduk kota Chicago. Dalam konferensi pers yang dilakukannya, dia mengundang seluruh penduduk kota untuk menghadiri pesta perayaan atas kemenangan lawan politiknya. Di sebuah toko, Thunder Force dan rekannya tampak sedang bersantai. Tanpa diduga, Laser si perusuh datang mengejutkan mereka. Tujuannya adalah untuk membunuh Thunder Force. Lydia berhasil mengusir Laser, namun saat Laser mencoba untuk kabur, Lydia mengangkat sebuah bis dan melemparkannya ke arah Laser. Sayangnya, Laser telah kabur sangat jauh.
Emily tidak menyukai tindakan Lydia. Perbuatannya itu dapat membahayakan masyarakat sipil. Mereka pun bertengkar dan saling menyalahkan. Special one, not me, right, Em? Keesokan harinya, siaran televisi memberitakan kerusakan yang terjadi akibat ulah Lydia. Masyarakat tampak mulai mempertanyakan peran mereka yang sebenarnya. Alur beralih ke Lydia yang sedang berkencan dengan si kepiting, salah satu perusuh bawahan sang raja. Wah, ternyata mereka saling jatuh cinta ya. Lydia datang menghampiri Emily, mencoba meminta maaf dan menjelaskan informasi penting yang dia dapatkan dari kekasihnya si kepiting. Dengan informasi yang diberikan Lydia, mereka pun mulai menyusun strategi untuk mencegah rencana jahat sang raja. Saat operasi sudah mulai dijalankan, tak disangka Ellie, salah satu rekan Thunder Force, ternyata berkhianat. Dia menuntun laser ke tempat Thunder Force berada. Lydia dan Emily pun harus berhadapan dengan laser. Beruntung dengan kerjasama yang baik, mereka dapat mengalahkannya. Lydia dan Emily kembali melanjutkan operasinya. Mereka menyusuri seluruh ruangan di dalam gedung tersebut untuk mencari letak bom yang dipasang oleh sang raja. Sayangnya, mereka harus bertemu dan berhadapan langsung dengan sang raja beserta komplotannya. Enough with the bullets. Come on, Thunder Force. Enjoy the ride. She's got a real sexy... Lydia dan sang raja tampak memiliki kekuatan fisik yang sama hebatnya. Mereka beradu dan bertukar serangan. Sedangkan Emily, dia harus menghadapi laser yang telah kembali untuk membalas dendam. Perkelahian terus berlanjut. Kedua belah pihak tampak seimbang. Hingga di fase krisis, Tracy tiba-tiba datang menyelamatkan ibunya dan menghempaskan laser. Lydia juga tampak kesulitan. Beruntung si kepiting segera datang membantunya. Lydia, Emily, dan Tracy akhirnya bekerja sama melawan sang raja. Mereka pun berhasil mengalahkannya dan menghempaskan sang raja hingga keluar gedung. Setelah mengalahkan sang raja, mereka bergegas untuk mengamankan bom. Kali ini mereka bingung harus membawa bom itu kemana. Tracy menawarkan diri untuk membawa bom itu keluar kota dengan kecepatannya. Namun Emily tidak mengizinkannya, hingga akhirnya Lydia memutuskan untuk membawa bom itu dan menahan ledakannya dengan tubuhnya sendiri. Lydia pun melompat dari atas gedung dengan membawa bom tersebut tenggelam ke dasar danau. Ambulans dan anggota kepolisian mulai mengamankan sekitar danau. Lydia berhasil ditemukan dan untungnya dia selamat. Semua warga sipil yang menyaksikan hal itu bersorak gembira. Wali kota baru juga turut mengucapkan rasa terima kasih. Sang raja telah berhasil diamankan dan laser masih dalam proses pengejaran. Kini mereka secara resmi telah dianggap sebagai pahlawan kota. Kemudian, di akhir cerita kita diperlihatkan bahwa Lydia dan si kepiting kini telah tinggal dan hidup bahagia bersama. Dan film pun berakhir. Oke, gimana guys film kali ini? Dua perempuan yang hebat kan? Ya, begitulah kira-kira alur cerita dari film Thunder Force. Semoga kalian suka dan diingetin lagi buat subscribe karena Elmovie akan terus menghibur kalian dengan film-film pilihan. Sampai di sini dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.